Shalom, selamat malam teman-teman semuanya. Puji Tuhan ya, kita boleh bersyukur hari ini kita bisa mulai bareng-bareng ibadah onsite. Ya walaupun emang masih banyak teman-teman yang ada di Zoom juga ya. Buat teman-teman yang di Zoom bisa kameranya di-on-kan ya, biar kita tetap sama-sama bisa lebih dekat. Sekarang sebelum mulai ibadah persekutuan fellowship pada malam hari ini, kita akan bersatu dulu terlebih dahulu. Mari sebelum mulai ibadah hari ini, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama menyanyikan lagu Jadikan Hatiku Istana Cintamu. Aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu, cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu, ampuni dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu, cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hati
istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dan kerahimanmu, agar ku mampu artakan kasih di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami sama-sama di tempat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Dan juga saat ini kami berdoa, Tuhan mohon kasih karunia supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berikan kami penyertaan dan juga berkat dalam ibadah ini, sehingga hati kami hanya tertuju kepadamu saja. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang buka hati kami untuk dapat menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Loselisa, mari kita menyiapkan hati dan juga pikiran kita dengan memujikan lagu Siapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Curah-curah hamba-Mu Tuhan, masuk ke hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Curahkan urapan-Mu
Mari kita bersatu di dalam doa. Kami datang kepada Tuhan pada malam hari ini, kami berterima kasih karena Tuhan boleh memberkati akan setiap kami di dalam segala keadaan di mana kami boleh ada pada malam hari ini, di dalam segala pergumulan hidup kami, tapi kami bersyukur Tuhan boleh memberikan kami kekuatan melewati setiap musim dalam kehidupan kami. Dan terima kasih juga Tuhan karena kami boleh diberikan kesempatan untuk memulai kembali akan persekutuan kami secara onsite pada malam hari ini. Tuhan berkati setiap kami baik yang hadir maupun yang ada di mengikuti melalui Zoom. Tuhan yang boleh urapi kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, yang luar biasa di belakang, yang di depan halo shalom. Kok kayaknya kejauhan ya? Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan merayakan hari rayanya kita ya, yaitu hari apa? Kita akan merayakan hari rayanya kita. Hari rayanya kita orang Kristen, kita mau ngerayain apa? Hari raya apa? Ini yang perempuan kemarin udah lo Lisa tanya waktu KTB, hari raya apa? Apa? Kenaikan. Tanggal berapa kenaikan Tuhan Yesus? Tanggal berapa? Yang bisa jawab lo Lisa kasih hadiah. Tanggal berapa? Angkat tangan. Yang di Zoom ada yang mau jawab, diketik, nanti Kak J bisa kasih tahu siapa yang jawab tanggal berapa. Angkat tangan. Dapat hadiah loh ini, beneran. Tanggal berapa? Ada yang jawab nggak di Zoom? Nggak ada yang jawab, ayo yang di Zoom. Tanggal berapa? Angkat tangan. 1, 2, 3, pada buka HP semua. Tanggal 13 bulan Mei. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka Allah akan memberikan Roh Kudus. Dinamakan hari apakah itu? Angkat tangan, dapat hadiah lagi. Oke, Kak Gale, tapi nggak dapat hadiah, soalnya nggak angkat tangan. Langsung jawab ya, Pentakosta. Pentakosta itu adalah hari apa? Pentakosta adalah hari apa? Apa? Tinggal dibalik aja, Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Yuk kita buka Alkitab kita ya, di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat 41 sampai 42. Teman-teman yang di rumah juga boleh buka Alkitabnya ya. Kisah Para Rasul 2, ayat 41 sampai 42. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 42. Boleh buka di HP tapi jangan buka WhatsApp, IG, TikTok dan lain sebagainya ya. Buka Alkitabnya ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai ayat 42. Udah ketemu? Cevi mati HP-nya ya. Join sama Willem. Udah ketemu ya, lo selesai baca, silakan teman-teman perhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing. Cara hidup jemaat yang pertama, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Teman-teman, setelah peristiwa turunnya Roh Kudus, ya, ada salah satu murid Yesus yang bernama Petrus. Pada waktu itu dia berkhotbah di hadapan jemaat Tuhan yang sangat amat banyak. Dan melalui khotbahnya, Roh Kudus bekerja untuk mempertobatkan orang-orang itu, ya.
Jadi si Petrus khotbah, lalu Roh Kudus bekerja untuk mempertobatkan hati setiap orang-orang yang mendengar pada waktu itu. Nah, setelah mereka itu menjadi percaya, ya dengerin khotbah gitu, mereka percaya, mereka tidak hanya sampai di sekedar aku percaya Tuhan, ya aku percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah menyelamatkan saya sudah mendapatkan yang hidup yang baru, lalu selesai. Tetapi mereka yang percaya bahwa Tuhan yang menyelamatkan mereka meyakini bahwa sekarang ini loh aku harusnya punya cara hidup yang baru. Ya, jadi nggak hanya sampai aku percaya aku terima Tuhan Yesus lalu selesai, tetapi mereka sadar bahwa aku ini udah ditebus, maka aku ini harus punya hidup yang baru sebagai ciptaan yang baru. Mereka sadar bahwa mereka juga harus bertekun di dalam membaca firman Tuhan. Tadi ya di dalam ayat 41-42 dikatakan di situ mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul. Itu mereka tuh bertekun itu ya, tekun ya, maksudnya mereka selalu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Yang remaja, Sabtu lalu kita udah bahas tentang apa? Tentang apa? Devosi ya, tentang saat teduh ya, maksudnya Lisa sempat tanya, apa yang selama ini menghalangi kita untuk bersaat teduh? Nah, 1 minggu kalian sudah lakukan apa? Sudah? Seminggu 3 kali saat teduh? Udah belum? Kalau nggak bisa tiap hari, seminggu 3 kali udah saat teduh? Udah? Sampai hari ini udah? Udah ya? Nah, mereka itu bertekun di dalam pengajaran para rasul, mereka membaca firman Tuhan sehingga mereka tahu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan mereka. Mereka memberikan diri mereka untuk dipimpin oleh firman Tuhan. Kalau di dalam bahasa aslinya ya teman-teman, di bahasa Yunani itu dikatakan bahwa mereka tuh mendedikasikan hidup mereka tuh kepada firman Tuhan. Ya, mendedikasikan tuh berarti memberi diri untuk dipimpin sama firman Tuhan. Gimana sama kita? Setiap hari siapa yang memimpin kita? Gadget kita? Hah? Siapa yang memimpin kehidupan kita? Lebih kita berikan diri kita ini kepada siapa? Siapa yang memimpin kehidupan kita? Oh, kita tahu bahwa Tuhan itu pasti pimpin kita. Tapi gimana kita memberikan diri enggak untuk dipimpin sama Roh Kudus? Memberi diri enggak? Oke, itu direnungkan ya teman-teman. Lalu yang kedua, dikatakan bahwa mereka itu bertekun di dalam persekutuan. Mereka punya cara hidup yang baru, yaitu di mana mereka belajar di dalam komunitas mereka untuk saling mengasihi. Mereka bersekutu di rumah-rumah secara berkelompok ya, dikatakan di situ ya. Kalau mungkin zaman sekarang mereka itu melakukan kayak KTB yang kita lakukan, kayak ngopi yang kita lakukan, kayak persekutuan hari ini yang kita lakukan. Nah, mereka belajar tentang firman Tuhan, tetapi mereka juga mempraktekkan firman Tuhan itu di dalam kelompok mereka. Mereka mengasihi, benar-benar mereka tunjukkan bahwa mereka sungguh bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka membantu teman-teman mereka yang dalam kesusahan. Loh kok tahu? Ya, karena di dalam komunitas itu mereka bukan hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka juga ada sharing tentang kehidupan mereka, perjalanan iman mereka, pergumulan mereka. Sehingga persekutuan itu menjadi tempat di mana mereka bisa mengenal satu dengan yang lain. Saya harap kita juga bersyukur teman-teman kalau kita bisa memulai kembali persekutuan kita secara onsite. Dan mari kita gunakan kesempatan ini. Ya, kalau yang kemarin Lisa sering dengar, aduh kok Zoom sih, aduh kapan nih, pengen nih ke gereja, aduh pengen nih KTB lagi nih, pengen nih ngopi lagi ketemu, nggak mau pakai Zoom. Nah sekarang Tuhan udah jawab. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak persekutuan. Oke teman-teman, kita belajar tentang firman Tuhan dan kita juga belajar untuk melakukan firman Tuhan itu, mempraktekkan firman Tuhan itu di dalam kita berkomunitas. Komunitas mereka yang mereka bangun itu adalah komunitas yang saling membangun. Bukan sebaliknya ya. Bukan hanya komunitas yang sekedar aku main game, ketemu sama temenku, oh ya udah aku pokoknya
udah nyapain temenku, udah bergaul aku ini, atau mungkin justru malah membahayakan nih, saling gosip, ngomongin satu dengan yang lain gitu, ngomongin hamba Tuhannya, ngomongin si siapa gitu. Artinya kita menjadi komunitas yang menjadi batu sandungan buat orang lain. Ya. Firman Tuhan ajak kita menjadi komunitas yang bertumbuh. Menjadi batu sandungan tadi teman-teman, di dalam firman Tuhan itu menjadi satu hal yang serius. Ya. Tuhan sangat mengecam kalau kita tuh menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, kita kembali lagi, melalui persekutuan mereka itu juga bertekun di dalam melayani, ya. Mereka tadi dikatakan bertekun dalam pengajaran para rasul, mereka bertekun di dalam persekutuan, dan mereka juga bertekun di dalam melayani. Melayani di dalam hal apa? Seperti yang tadi Lisa bilang, memperhatikan teman-temannya yang ada di dalam komunitas itu dan juga memperhatikan orang lain. Ya, jadi mereka melayani pertama dimulai dari komunitas mereka. Kayak hari ini teman-teman yang tadi udah datang awal, walaupun hari ini kalian nggak pelayanan, istilahnya tadi yang main musik atau apa, tapi ada beberapa teman-teman yang tadi itu membantu untuk ngangkatin stand book. Ada yang bantu ambilin kursi tadi ya Fania ya, Vito ya ambilin ya. Ada teman-teman yang juga tanggap. Itu adalah juga salah satu bentuk pelayanan kita yang terkecil. Di mana kita tidak menjadi orang yang individu ya, tapi kita melayani teman-teman kita dengan apa yang bisa kita lakukan. Itu dikatakan mereka melayani dan juga dikatakan mereka menjual harta milik mereka untuk membantu kebutuhan orang yang miskin. Teman-teman, saya mau tanya, memberi dalam kita mempunyai dan memberi di dalam kita nggak punya, mana lebih gampang? Kamu lebih gampang ngasih sesuatu karena kamu punya sesuatu atau kamu mau ngasih sesuatu karena kamu nggak punya sesuatu? Mana yang lebih gampang? Punya sesuatu, ya. Kalau kita punya, misalkan nih, kalau Lisa punya apa ya? Punya makanan aja ya, punya makanan 10 kotak nasi, 10 nasi kotak gitu ya. Terus Lisa lihat ini beberapa teman ternyata kelaparan belum makan tadi. Karena Lisa punya banyak, Lisa akan kasih. Tapi kalau Lisa cuma punya 1, sedangkan yang kelaparan ini ada 5, wah itu akan jauh lebih susah, ya kan? Nah teman-teman, ini yang dilakukan sama mereka ya. Mereka menjual harta milik mereka untuk membantu saudara-saudaranya itu bukan berarti ketika mereka memberi mereka itu punya. Tetapi mereka punya hati untuk melakukan sesuatu bagi saudara seiman mereka yang sedang dalam kesusahan. Untuk kita memberi teman-teman, jangan nunggu kita itu kaya, jangan nunggu kita itu punya banyak baru kita memberi. Kalau emang Tuhan kasih kita lebih, Tuhan kasih kita kaya sekarang, maka kasih lebih banyak. Karena kita bersyukur, ya. Tapi kalau kita miskin, kita nggak punya apa-apa, jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kita tidak mempedulikan orang-orang di sekitar kita. Di renungan doa malam yang beberapa waktu lalu, Lisa sempat menceritakan gini, nggak tahu teman-teman ikutin nggak ya, yang biasa Lisa bagi setiap hari Senin. Ada seorang anak kecil, anak SMP kelas 1. Waktu itu dia itu penasaran, kenapa temennya yang si A ini setiap kali olahraga berenang dia nggak pernah datang. Lalu pas di akhir semester dia bilang, wah kalau dia nggak datang nanti nilainya gimana? Ini penilaian. Lalu yang anak kecil ini tadi dia samperin temennya si A tadi. Dia tanya, kamu kenapa sih setiap kali olahraga berenang kamu nggak pernah datang? Oh temennya itu nangis. Ternyata temennya itu gak punya baju renang. Peraturan di kolam renang yang dipakai waktu itu memang harus pakai baju renang. Dan gurunya selama ini gak mau tahu. Pokoknya kamu harus datang, ya. Gak datang wes kamu gak tak kasih nilai. Teman-temannya juga seperti itu. Ngatain kamu tuh lo kemarin bolos gitu ya. Dikata-katain. Tapi yang si anak kecil ini dia tidak lakukan itu, tapi dia tuh mikir kenapa ya? Cuman dia tuh takut mau tanya. Sampai akhirnya di akhir semester dia memberanikan diri untuk bertanya, kamu kenapa? Dan teman-teman tahu, ini kisah nyata ya.
si anak kecil ini, dia bukan anak orang kaya. Ya, baju renang dia cuma satu. Tapi begitu dia habis tanya sama temennya ini, dia pulang. Dia dapat baju layak pakai dari gerejanya dia. Dan di dalam kresek baju layak pakai itu ada baju renang. Baju renang itu masih baru. Lalu waktu itu dia langsung ke rumahnya, nggak ada telepon ya. Jadi dia tuh datang ke rumah teman si A ini, dia kasih baju renang yang dia dapat itu yang masih baru itu. Padahal sebenarnya kalau udah mau pilih ya udah dia kasih aja baju renang yang dia punya yang bekas itu kan, yang baru diambil. Kalau kita mau pikir kan bisa aja seperti itu. Tetapi dia tidak lakukan itu teman-teman. Dia berikan baju renang yang baru itu untuk temannya. Nah poinnya, dapat ya teman-teman, nangkep ya. Poinnya kita itu bisa memberi. Kalau kita ini mau memberi hati kita. Kalaupun mentok kita nggak punya apa-apa, berilah waktumu untuk temanmu, untuk mendoakan temanmu. Nah teman-teman, ini yang dilakukan dan ini yang menjadi gaya hidup jemaat mula-mula pada waktu itu. Dari firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus ya, bukan orang yang langsung melihat nih, oh aku dipenuhi sama Roh Kudus, aku bisa berbahasa roh, aku bisa ya hal-hal spektakulernya, enggak. Memang itu bisa, tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu, dari firman ini kita belajar bahwa dia akan menjadi orang yang bermurah hati. Dia mau menjadi saluran berkat bagi orang lain. Semakin diberkati, maka kita akan semakin memberkati saudara-saudara kita. Baik saudara seiman kita maupun saudara kita yang masih belum percaya. Nah teman-teman, kita bersyukur kalau kita diberikan komunitas ya. Walaupun mungkin jumlah kita nggak banyak, remaja paling berapa? 20 ya, 20. Pemuda berapa Alan? Pemuda banyak ya. Dan tapi mungkin yang bisa aktif dalam persekutuan mungkin cuma beberapa. Kita bersyukur, berapapun Tuhan izinkan kita, berapapun jumlah yang Tuhan perjumpakan sama kita bersyukur. Dan mari kita menjadi orang-orang yang mau membangun komunitas di dalam Tuhan ini sebagai komunitas yang bertumbuh. Karena saya yakin di luar dari komunitas gereja ini kalian punya komunitas yang lain. Misal komunitasnya Satria badminton, komunitasnya Wila mungkin game online ya. Kamu punya kan teman untuk main game online? Anting juga punya ya. Kerin, kamu punya komunitas apa Kerin? Kuliner. Fania komunitas apa? K-pop ya? Celia punya komunitas apa? Andrea? Banyak Andrea ini, sibuk di mana-mana ya. Andrea banyak sekali komunitasnya. Saya yakin kalian punya masing-masing komunitas di luar sana. Dan yang saat ini Tuhan panggil kita ada di dalam komunitas gereja. Karena Tuhan akan mengutus kita pergi di dalam komunitas-komunitas di mana ada teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan. Dan mari teman-teman kita isi diri kita di dalam komunitas gereja ini untuk bisa menyatakan kebenaran bagi orang-orang yang ada di luar sana. Teman-teman, gereja orang-orang di jemaat mula-mula pada waktu itu, mereka hanya sebagian orang, komunitas kecil. Lalu firman Tuhan bilang apa? Tuhan semakin hari menambahkan jumlah mereka sehingga semakin bertambah. Dan Roh Kudus bekerja sehingga kita juga hari ini bisa mengenal Tuhan, kita bisa punya perkumpulan orang percaya. Dari kelompok yang kecil, dari komunitas yang kecil, Tuhan bekerja dengan caranya untuk memakai komunitas itu menjadi lebih lagi dan menjadi berkat bagi dunia. Maukah kita menjadi komunitas yang demikian? Mau? Maukah kita setiap hari terhubung dengan Tuhan? Ya, kalau misalkan nih HP-nya Cevi, kenapa mati? Hah? Habis baterai ya? Nah, HP-nya Cevi tadi bilang aku nggak bisa nyalain HP karena habis baterai. Untuk bisa HP itu dipakai lagi, maka HP-nya Cevi harus dicas, ya kan? Harus dihubungkan, harus diisi daya. Nah, maukah teman-teman kita setiap hari terhubung dengan Tuhan,
melalui devosi pribadi kita, saat teduh kita. Nggak harus pagi kok, malam kalian mau saat teduh juga boleh. Dan maukah kita satu sama lain lebih lagi terhubung, bukan hanya Kerin dengan Loselisa, Kerin dengan Fania, tetapi dengan semuanya. Ada Kak Andrea di belakang, bisa kenal sama Anting, Anting bisa kenal sama Cevi, Odi bisa kenal Ko Alan, ya, terus Ko Alan bisa kenal sama Chase bisa kenal lagi sama Kak Satria, sama semua. Sehingga di dalam komunitas kita bergereja, kita menjadi satu komunitas yang bisa saling bertumbuh satu dengan yang lain. Dan teman-teman harus ingat ya, persekutuan kita dengan ibadah hari Minggu itu berbeda, teman-teman. Hari Minggu Tuhan memanggil kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Untuk kita boleh bersyukur, kita boleh membawa segala pergumulan hidup kita minta kekuatan, dan itu Tuhan panggil kita di hari Minggu untuk bisa berkumpul bersama-sama dengan umat Tuhan beribadah di hari Sabat. Tetapi melalui persekutuan itu berbeda dengan ibadah, ya. Di dalam persekutuan itu bukan hanya pemberitaan firman yang seharusnya disampaikan, tetapi ada relasi di antara saudara seiman, ya. Makanya kenapa kalau persekutuan kita Loselisa khususnya yang remaja ya, ada KTB, ada ngopi, ada persekutuan kita sendiri, dan hari ini sebenarnya kita persekutuan dengan kakak-kakak pemuda kita. Itulah tujuan kita punya komunitas, kita bersekutu. Tujuannya tuh di situ, teman-teman, ya. Jadi Loselisa harap mulai hari ini ya, kalian bisa lebih setia lagi untuk datang ke persekutuan, ya. Bukan ke persekutuan karena mau ketemu galang atau mau ketemu cowok cakep, ada yang cakep banyak ya, yang cewek cantik ya. Atau mungkin karena disuruh sama Loselisa, wah ini lebih cilaka lagi ya. Kalau datang ke persekutuan karena Loselisa, wah ya. Tapi kalian datang persekutuan itu karena memang kalian rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kalian rindu untuk bertemu saudara seiman kalian, dan rindu untuk boleh bertumbuh bersama-sama. Amin? Amin ya? Oke. Mari teman-teman kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih pada malam hari ini kami boleh kembali Tuhan kumpulkan, dan terima kasih karena kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini sungguh menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi satu alarm bagi setiap kami, menjadi satu kekuatan bagi setiap kami, dan Tuhan berkati komunitas kami di GKT 1. Kami menyerahkan untuk Trinity Community, kiranya Tuhan pakai komunitas ini untuk menjadi komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan juga yang boleh terus menguatkan iman kami, dan kami bersyukur karena Tuhan boleh memberikan komunitas ini bagi kami sehingga kami bisa melewati melalui journey of faith kami dengan teman-teman kami ya Tuhan. Kami tidak sendirian karena kami punya Tuhan dan kami punya saudara-saudara seiman kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan ke Ya, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan Loselisa. Semoga melalui firman tadi kita bisa menjadi semakin diberkati dan juga semakin bertumbuh dalam iman kita. Terus untuk warta hari ini, yang pertama terima kasih buat teman-teman yang udah datang di sini. Terima kasih juga teman-teman yang udah gabung di Zoom. Terus juga para pelayan-pelayan dan juga Loselisa yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terus yang kedua, besok jangan lupa ibadah, buat yang udah daftar jangan terlambat datangnya. Yang ketiga, Sabtu depan besok kita ada ngopi, ngobrol seputar iman jam 6 di Zoom ya, sesuai kelompoknya masing-masing. Terus yang terakhir, ada beberapa kakak-kakak pemuda kita yang berulang tahun di bulan April ini, tapi saya nggak bisa datang ke sini ya, mungkin karena ada halangan-halangan. Yang pertama itu ada Cindy, Celma, Cevian, sama Ko Joshua, sama Ko Ape. Semoga kalian panjang umur, sehat selalu, terus juga semakin diberkati, buat yang kerja juga semakin sukses selalu.
Untuk Lo Selisa, boleh didoakan. Mari kita berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun di bulan April. Bapa di dalam surga, kami kembali datang kepada Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh bersukacita bersama-sama di bulan ini dengan teman-teman kami yang boleh Tuhan tambahkan usia mereka 1 tahun. Kami bersyukur ya Tuhan untuk Joshua yang ada di Jogja, kiranya Tuhan boleh memberkati pekerjaan Jos di sana dan Tuhan boleh berkati untuk pertumbuhan imannya, kiranya dia di sana juga boleh mendapatkan komunitas di mana dia boleh semakin mengenal Tuhan dan boleh semakin bertumbuh. Tuhan berkati untuk masa depan Jos, pasangan hidup juga Tuhan sediakan dan Tuhan juga boleh memberkati akan kesehatannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk AB yang boleh Tuhan tambahkan kembali usianya di tahun ini. Perjalanan 1 tahun sudah Tuhan tuntun dan kami yakin dan percaya di dalam tahun-tahun yang akan datang Tuhan juga akan menuntun AB sebagaimana Tuhan telah menyertai dia hingga hari ini. Tuhan terima kasih, Tuhan juga boleh memberikan kesempatan untuk AB bisa berkuliah dan kiranya di dalam perkuliahannya ini AB boleh semakin hari dia semakin bertekun dan dia juga boleh bertanggung jawab dengan setiap tugas-tugas yang ada dan kiranya Tuhan juga yang boleh berkati di dalam perjalanan iman AB mengikut Tuhan, semakin hari dia boleh semakin cinta Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya dan di dalam segala pergumulannya Tuhan juga yang boleh hadir, Tuhan yang boleh terus menopang kehidupan anakmu ini. Masa depannya juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kami percaya Tuhan menyediakan masa depan yang indah bagi anakmu AB. Tuhan kami juga bersyukur untuk anakmu Cindy yang boleh berulang tahun dan kiranya Tuhan yang boleh menambahkan hikmat kekuatan dengan bertambahnya usianya ini. Kami juga bersyukur untuk setiap kejutan demi kejutan yang boleh Tuhan hadirkan di dalam kehidupannya, di mana dia boleh semakin hari, boleh semakin mengagumi akan karya Tuhan di dalam kehidupan anakmu ini ya Tuhan. Tuhan kami berdoa supaya Tuhan juga yang boleh memberkati setiap perencanaan yang dia rencanakan dalam kehidupannya. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati dan Tuhan juga yang boleh berikan kelancaran ya Tuhan. Di dalam setiap apapun yang saat ini sedang dia gumulkan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan berkati untuk pekerjaan dan juga pasangan hidup Tuhan yang boleh memimpin setiap mereka ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan di minggu depan kami akan bersukacita bersama-sama dengan teman-teman kami, Elma dan juga Vian. Mereka juga akan berulang tahun Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang boleh mengingat mereka, Tuhan juga yang boleh sertai mereka. Segala apapun yang dijumpai oleh tangan mereka untuk mereka kerjakan, Tuhan yang membuat berhasil. Kami berdoa untuk Elma ya Tuhan, di tengah segala kesibukan dia bekerja untuk membantu vaksinasi. Tuhan yang boleh memberikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan dan Tuhan yang boleh memberikan penjagaan. Demikian juga Vian ya Tuhan di dalam segala pekerjaan dia mengikuti event, kiranya Tuhan juga yang boleh jaga dan sertai anakmu ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka, Tuhan sediakan pasangan hidup yang sepadan, yang seiman, di mana mereka juga boleh menjadi pasangan yang boleh membawa puji harum kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita. Mari kita mengakhiri persekutuan kita hari ini, kita mau memujikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adalah syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adalah syukur bagimu. Mari teman-teman kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita mau berdoa. Saya undang teman-teman untuk berdiri. Tuhan, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan yang boleh memberkati kami melalui persekutuan kami di malam hari ini. Ya Tuhan, kami akan pulang, kiranya Tuhan yang boleh memberikan akan kasih, sukacita, dan damai sejahtera di dalam kehidupan setiap kami. Dan biarlah apa yang sudah kami dengarkan boleh kami bawa pulang dan boleh kami hidupi di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita. Amin. Ya, ini barusan datang ya Cindy-nya. Cindy boleh maju. Kita nyanyikan happy birthday teman-teman. Happy birthday. Ayo maju-maju. Happy birthday Cindy. Happy birthday Cindy. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Cindy. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Lilia, hidup Lilia, hidup Lilia sekarang juga. Buat Cindy mungkin ada kesan dan pesan selama hidup 28 tahun ini. Ya, terima kasih buat semua teman-teman. Ternyata disuruh datang ini gara-gara ini ya. Sudah datangnya telat. Ya, terima kasih buat semuanya untuk perhatiannya dan juga surprise-nya hari ini. Kiranya kepersatuan ini boleh terus berjalan dan juga boleh berkembang dari hari ke hari, minggu ke minggu.
dan boleh memuliakan nama Tuhan dengan talenta yang dimiliki masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya boleh doa aja, semoga juga semakin langgeng sama Kudian ya, habis lamaran. Ya sudah teman-teman, kita sudah selesai. Terima kasih buat yang udah join di Zoom. Boleh leave.